Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu jiwa. Pada sore hari ini kita berada di bawah bukit, namanya Gunung apa bah? Gunung Raja. Gunung Raja. Nah, di dalam ini ada kebetulan satu-satunya tempat, satu-satunya bisa yang kita singgahi di daerah bukit yang seperti ini, hanya di tempatnya Abah. Dan Abah adalah salah satu juru kunci yang ada di dalam Gunung Naga ini, Gunung Raja yang ada di lokasi ini. Itu ada yang dinamakan keramat ya bah. Ya. Nah, keramat di sini ada dua versi keramat ini. Kalau di luar kadangkala orang menafsirkan negatif, gitu bah ya. Ya. Tetapi pada pertemuan kali ini sebetulnya kenegatifan itu hilang ya bah. Hilang. Bahwa segala sesuatu itu kembali lagi kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Nah, tadi kita menuju ke arah sini itu turun dari atas, ya katakanlah ini jalan raya, turun ke bawah sampai ke bukit kurang lebih hampir 200 meter. Nah, nanti kita naiknya ini pun kurang lebih 200 meter yang istilahnya menguras tenaga. Tetapi sungguh luar biasa setelah kita ketemu dengan lokasi, ketemu dengan tempat yang kita tuju, ya alhamdulillah itu menggembirakan bah. Ya. Gitu. Di dalam Gunung Raja ini ada dua makam ya bah. Dua makam yang dikatakan sebagai keramatnya Gunung Raja. Yang satu adalah makam Eyang Puntang. Ya, yang satu Eyang Kuncung. Ya. Nah, di sini ada dua keramat yang dinyatakan ya sebagai keramatnya Gunung Raja. Nah, kenapa ini dinamakan Gunung Raja oleh masyarakat setempat? Karena sejarahnya ya dari para leluhur-leluhur ya bah. Ya. Leluhur-leluhur bahwa ada pertemuan raja-raja yang masuk ke desa di daerah Cigalontang ini Ya. bah ya, Kecamatan Cigalontang. Kecamatan Cigalontang, desanya Pusparatu. Pusparaja ya. Jadi itulah yang dinamakannya. Ya, soal masalah orang itu mau berpikir seperti apa, ya tentunya kembali lagi kepada orang yang datang ke sini ya bah. Ya. Nah, Abah ini menerangkan kepada kita bahwa segala sesuatu tuh kembali kepada niat ya bah. Ya. Ya mungkin Abah bisa juga menjadi seorang yang menunjukkan jalan di dalam sana. Nah, di dalam sana itu ada yang namanya air terjun ya bah. Ya. Air terjun. Sebelum kita masuk ke pemakaman itu air terjun. Nah, inilah yang mungkin orang salah tafsir tentang masalah di sini, menjadikan sesuatu mungkin dianggap pesugihan. Ya. Ya bah ya, menganggap sebagai orang-orang itu yang meminta kekayaan. Padahal itu nggak ada cerita itu, mungkin nggak ada kalau kita sampai ke tempat ini ya bah. Nggak benar. Nggak benar ya bah. Iya. Oh, Abah sendiri tuh ngomong nggak benar. Jadi mungkin inilah yang harus kita berikan kepada masyarakat ya bah. Ya. Bahwa yang namanya makam ya tetap makam. Ya kan bah. Ya. Itu hanya sejarah. Ya, yang mengabulkan kita itu bisa menjadi kaya adalah perjuangan dari perjalanan hidup. Ya, itu tentunya atas izin dan ridho Yang Maha Kuasa. Kan ya bah ya. Nah, saya kupas nih tentang kenapa orang yang datang ke sini itu bisa diangkat derajatnya, kekayaannya, maupun dia bisa sukses. Bagaimana dia nggak bisa sukses bah? Kalau tadi saya jalan dari atas saja, itu menguras tenaga, ya sampai saya keringetan gak karuan.
Dan ternyata ya capeknya luar biasa. Ya kan Pak? Di luar perjuangannya. Nah jadi dengan perjuangan inilah, kalau kita sudah keluar dari ini, kita tidak menyia-nyiakan bahwa segala perjuangan itu pasti akan mendapatkan hasil. Ya kan gitu Pak? Nah hasil upaya, kerja, langkah, ya tenaga, pikiran, ya itulah yang akan menghasilkan, ya kita itu akan menjadi, ya bisa hidup dengan baik. Nah perjuangan inilah yang mungkin ditafsirkan di luar, bahwa di Gunung Raja ini ada tempat pesugihan. Nah pesugihan itu mungkin hanya cerita-cerita yang dianggap, karena memang tempatnya ini luar biasa. Luar biasa saya bilang, kenapa? Tempatnya juga udah serem, tempatnya juga udah rindang dengan pepohonan, yang kita pun naik ke tempat itu juga perlu juga dengan bantuan-bantuan akar-akaran ya Bah. Nah, Abah di sini menerangkan pada kita bukan seperti itu. Nah, coba Abah bisa ceritain Bah sedikit Bah tentang masalah Gunung Raja ini yang beredar di luar dengan yang ada di sini. Jauh ya Bah? Jauh berbeda. Jauh berbeda. Iya. Ya. Kalau menurut Abah di sini apa sebetulnya nih Bah? Apa yang harus dilakukan orang di sini? Ya, kalau itu ada maksud dan tujuan ya harus fokus benar-benar ya. Fokus, Iya. fokus benar-benar. Iya berdoa. Berdoa, ya. Dan kalau mau kaya usaha ya Bah? Ya, usaha. Ah, doa itu. dan ikhtiar. Doa, ikhtiar ya, Iya. usaha. Nah, Jalan itu syariat. syariatnya seperti itu ya Bah? Iya. Nah, yang mengabulkan tetapnya kepada yang maha kuasa. Nah, disinilah mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita ketemukan di sini dengan Abah siapa? Sumarna, Abah Sumarna. Orang-orang yang akan datang kemari, yang ingin tahu perjuangannya sampai ke makam Gunung Raja ini, kalau memang petualang, kalau memang ingin mencari keindahan, mencari kepuasan hati, mencari kepuasan batin, ayo datang kemari. Perjuangannya yang sangat luar biasa, dan itu akan dibawa pulang sampai ke rumah menjadi satu kenangan yang luar biasa. Ya, nanti kita lihat yang namanya ini nih, lihat ada sesuatu yang kita puterin di sini, ya. Itu ada lembah-lembah yang mungkin ke sana lembah lagi. Nah, kita memang ini di bawah lembah, ya, Bang. Ya. Hanya satu-satunya rumah yang ada di sini tempat Abah. Nah, makanan pun tradisional nih. Ini ada pisang goreng. Ini pisang goreng yang disajikan oleh Abah sama Ibu. Ya, mudah-mudahan Ibu berkah. Amin. Abah berkah, sehat. Amin. Ya, dan banyak rezekinya juga. Amin. Panennya juga melimpah. Amin. Ayo. Nah, kalau kita lihat di sini indahnya masalah Gunung Raja ini sungguh sangat luar biasa keindahannya. Ada sawah, ada kali, ya kalau orang bilang sungai kecil, Ya. dan air terjun, segala macamnya. Dan ini sebetulnya pantas untuk tempat wisata, ya, wisata religi. Yang di sana di depan sana, kalau kita naik ke atas sampai ke ujungnya, itu nanti akan ketemu dengan makam dua, ya Bah. Ya. Makam Mbah Kuncung Ya. dengan makam Mbah Eyang siapa? Yang puncak. Eyang Puntang. Nah, Eyang Puntang. Nah, inilah yang dinyatakan oleh masyarakat sebagai keramatnya Gunung Raja. Nah, kalau kita mau, ya raja itu pangkat yang paling tinggi di dalam satu keraton, Ya. di dalam satu pemerintahan. Kalau sekarang presiden, ya Bah. Ya. Kalau dulu raja, ya, Ya. ada raja Pajajaran, ada raja Majapahit. Ya. Tapi kalau sudah berpangkat raja, tentunya adalah derajat. Ya, Pak. Ya. Mudah-mudahan juga nih, tanpa disengaja, Ya. kita-kita yang datang ke sini juga bisa diangkat derajatnya. Ya, Pak. Amin. Ya. Bukan derajatnya bukan derajatnya ekonominya saja,
tetapi derajat kita di dalam kantor. Itu karena apa? Karena nama, ya, nama yang dinyatakan di sini sebagai Gunung Raja. Gunung itu jelas kalau di sini tuh termasuk apa, bukit. Dan bukit itu tinggi. Kalau gunung mungkin lebih tinggi lagi. Tapi kalau di daerah Tasik ini gunung yang seperti ini dinamakan gunung walaupun hanya sebatas bukit. Tetapi perjuangannya. Nah, di sini kita harus melihat bahwa perjuangan untuk mencapai pangkat seorang raja, ya, untuk mencapai kejayaan seseorang harus dilalui perjuangan. Yang tadi saya sudah ceritakan bahwa perjuangan saya turun dari jalan raya sampai ke sini itu ada beberapa undakan-undakan yang turun, ya, sampai ke lembah ini yang kurang lebihnya hampir 200 meteran. Kalau kita hitung 200 meter nih tingginya, ya Pak. Cuma masalahnya kan lika-likunya. Nah, kita sudah sampai di sini nih, sepertinya seakan-akan udah males lagi pulang nih ke arah sana. Kenapa? Karena kaki pegel segala macam. Ya semoga ya penasaran kita terhadap Gunung Raja ini yang menjadikan nanti mungkin pada masyarakat yang menonton video ini akan jauh lebih memahami, akan jauh lebih mengerti bahwa di Gunung Raja ini bukan tempat pesugihan, ini tempat perjuangan untuk orang itu bisa menjadikan pangkat keraja di dalam kehidupannya, Pak. Dengan perjuangannya yang sungguh luar biasa. Kalau tidak percaya, silakan datang ke tempat ini. Kalau misalkan perjuangan itu yang saya bilang di video ini, ya artinya adalah perjuangan yang sangat tidak sesuai, ya silakan protes dah, ya. Tapi saya mengakui bahwa saya berjuang diturun sampai ke lembah, ya, sampai naik lagi ke atas di tempatnya makam yang namanya dua makam tadi, makam Mbah Eyang Puncung, ya, Eyang Puncung dengan Eyang Puntang, itu juga masih naik ke atas. Udah turun di lembah, kita disuruh naik lagi kurang lebih 50 meteran. Mungkin bisa hampir 100 meter naik lagi. Itu sudah kita turun dari 200 meteran, kita naik lagi hampir 100 meter. Ya udah, rasanya badan ini, Bah, ya. Tapi saya salut sama Abah nih. Nah, inilah bedanya orang-orang yang lahir di dalam pedesaan dengan orang-orang yang seperti kita ini. Kalau kita udah kebiasaan yang namanya ke warung sedikit saja naiknya naik motor. Kalau di sini orang jalan ini, ya Bah, mungkin sampai 500 meteran itu masih bisa. Dengan jalan kaki 500, 1 kilo, 2 kilo masih bisa, masih sanggup. Nah, Abah ini pulang pergi dari rumah sampai ke tempat ini, ya, itu jalan kaki, nggak pernah yang namanya naik motor, ya Bah, sampai ke rumahnya lagi. Inilah yang dinamakan perjuangan. Nah, perjuangan ini Abah memperjuangkan ini hanya karena amanah, ya Bah. Amanah untuk memberikan penerangan pada orang, ya mudah-mudahan amanah yang diberikan Abah, ya kan, yang dipegang Abah ini bisa memberikan sesuatu penerangan pada orang lain agar orang lain itu tidak memperkirakan dengan pikirannya masing-masing. Persepsinya mereka beda-beda, Bah, di luar. Tapi itu kan ya wajar-wajar saja, ya Bah. Sirnya terserah. Tetapi yang setelah saya datang kemari, ternyata ini bukan seperti itu. Nah, orang bisa di sini dibilang menjadi orang itu sukses setelah datang kemari, itu karena perjuangannya. Perjuangannya dia turun sampai ke lembah, dia naik lagi sampai ke makam itu adalah perjuangan. Nah, mungkin pada saat dia itu pulang ke rumahnya masing-masing, di daerahnya masing-masing, dia bertekad, ya, bahwa segala sesuatu yang saya perjuangkan semoga
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan apa yang menjadi usaha saya, kan gitu, Bah. Dan akhirnya mereka berhasil sukses di bagian pekerjaan. Kalau toh dia pegawai, dia sukses menjadi pangkat derajatnya. Kalau dia misalkan usaha, dia bisa maju dalam usahanya, Bah. Kalau dia petani, dia bisa menjadi seorang petani yang berhasil. Nah, inilah salah satunya. Salah satu yang kita kupas, jangan selalu berpikiran miring terhadap segala sesuatu yang belum pernah kita jangkau. Dan saya rasa juga banyak orang, Wah, yang belum pernah menginjak daerah ini bercerita tentang Gunung Raja ini dianggap gunung pesugihan. Tapi mungkin mereka juga belum sampai kemari, kan, Pak? Nah, kalau mereka sudah sampai ke sini, mereka melihat kehidupannya di alam sini, ya mungkin berbeda lagi. Ya kenapa? Di sini ini bukan hanya orang-orang pilihan yang bisa masuk kemari, ya Pak? Ini orang-orang yang tangguh, yang sifatnya fisiknya harus dipersiapkan nih. Nih saya kasih tahu lagi nih sama pemirsa nih, ya kalau mau ke sini persiapkan dulu fisiknya. Kenapa? Kalau kita dari kota datang ke sini, ya saya kalau memang bukan petualang itu nggak bakal nyampe juga. Kenapa? Naik turunnya wilayah ini, ya Pak. Gitu loh. Tapi kalau sudah sampai sini, pemandangannya selalu luar biasa. Semua terbayar, ya. Artinya kita nikmat, kita ini. Nah, inilah salah satu yang saya bisa masukkan ke dalam perjalanan kehidupan saya. Dan ini adalah perjalanan saya bersama teman-teman. Ya mudah-mudahan ini akan menjadikan masukan buat teman-teman di luar, ya. Buat orang-orang yang melihat video ini. Bahwa Gunung Raja adalah sebuah julukan. Gunung Raja adalah cerita tentang masalah pertemuan para raja-raja yang ada di Pasundan. Dan berkumpul di sini. Setelah mereka dari sini, mereka lari juga berkumpul lagi ke Galunggung. Maka disebutlah namanya Galunggung, ya kan, Pak? Galunggung jadinya. Jadi di sanalah tempat yang agung, tempat yang bisa untuk menyampaikan doa. Nah, di sini pun seperti itulah kejadiannya. Jadi mudah-mudahan perjalanan saya ya ditemani dengan Abah Sumarna, ya mudah-mudahan akan mendapatkan sesuatu manfaat buat saya pribadi dan bermanfaat juga buat pemirsa nih yang nonton di video ini. Dan seandainya penasaran, monggo silakan datang ke desa Cigalontang, kecamatan Cigalontang, desanya Pusparaja. Ya, itu di sini dan ketemu dengan Bapak Sumarna. Ya, di situ nanti diantar. Nah, perjuangannya nanti tolong diceritakan lagi di komentarnya nih. Tolong kasih komentar bagaimana cerita saya dan bagaimana pengalaman Anda bila malam masuk kemari. Ya mudah-mudahan ini tidak mengecewakan. Kalau misalkan kita memang ingin mencari sesuatu tanpa beban. Nah, yang datang ke sini dengan beban. Kebanyakan orang datang ke sini mungkin satu-satunya hanya ingin sesuatu. Itu nggak usah dipikirin. Karena sesuatunya itu tentunya dasar dari Yang Maha Kuasa. Ya. Yang dilihat adalah di sini perjuangan manusia itu. Dia niat bahwa saya ingin merubah hidup. Nah, dia ingin merubah hidup. Dia itu ingin merubah hidup untuk apa? Untuk lebih maju dalam usahanya. Untuk lebih berhasil. Lebih sukses. Nah, dia berjuang nih. Turun sampai ke lembah. Naik lagi sampai ke atas ke tempat makam. Itu perjuangan. Nah, mudah-mudahan dengan kepahitan, dengan letih, lelah yang di sini dia lakukan, dia akan berjuang semangatnya pada waktu dia ada di tempat tugasnya masing-masing, ya Pak. Nah, inilah salah satu yang perlu saya sampaikan kepada semuanya. Jadi jangan salah persepsi dulu, jangan salah pemikiran dulu bahwa Gunung Raja adalah sebuah gunung, hanya sebatas gunung alam saja yang sifatnya di sana tertanam, ya. Keramat yang dinyatakan oleh Abah itu adalah keramat Mbah Eyang
Yang Puntang. Puntang dengan Eyang Kunjung. Kuncung. Jadi dua keramat ini. Yang mungkin masih banyak makam-makam lain ya, Bah. Tapi itu belum terkuak. Kalau memang kita mau, ya monggo kita sekarang juga bisa nanti bersama-sama untuk menguak makam-makam ada yang lain lagi. Nah, di sini wilayah Cigalontang dengan keindahannya, semoga Bupati Tasik nih ya, Cigalontang nih, Bupati Tasik juga ikut nih untuk ininya. Dan kalau bisa ini dijadikan satu wilayah yang luar biasa, wisata alam. Wah, sungguh luar biasa nih. Ini wisata yang bisa dijadikan sesuatu wisata yang untuk menarik. Dan kenapa saya bilang banyak yang namanya sungai-sungai bebatuan, air terjun, ya, tetapi ya tentunya biayanya sangat mahal karena jalannya juga ya sangat rumet ya saya bilang ya, kecil-kecil sawah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua dan semua warga Cigalontang dalam keadaan sehat, berkah, selamat, dan hidup dalam keadaan makmur dengan kondisi alam yang adanya. Jadi saya rasa itu saja dulu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Abah. Mudah-mudahan Abah sehat semuanya, dan kita selalu sehat juga. Dan kita juga dari sini membawa keberkahan tersendiri, Pak. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Saya rasa itu dulu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.